Konstitusi. Ini kemarin saya waktu di seminar ya, kita lihat Mahkamah Konstitusi itu kan penjaga undang-undang. Apakah sesuatu undang-undang, sebuah undang-undang dibuat oleh parlemen atau oleh peraturan pemerintah yang lain itu bertentangan tidak dengan undang-undang dasar? Nah, kalau kita lihat isi Omnibus Law itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 karena mensejahterakan rakyat, ini menyengsarakan rakyat. Kan, jadi mestinya MK putuskan batal demi hukum. Nah, itu yang perlu kita anukan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu barangkali titik balik kita untuk ke Mahkamah Konstitusi jangan hanya dari soal bahwa merugikan buruh, tapi ini juga semua apa gitu. Selain rapat tentang mengawal putusan MK, yang mendesak juga di bulan Agustus ini adalah ngomong tentang upah minimum. Upah minimum tahun 2025 kalau tidak dipersiapkan jauh-jauh hari, maka nanti kita akan kewalahan ketika nanti akhirnya muncul ketentuan baru, ataupun kalau ketentuan lama yang dengan kondisi seperti tahun yang sebelumnya, maka siap-siap kita menghadapi persoalan besar kaitan dengan upah. Karena yang kita lihat saat ini seberapapun maksimalnya masa, sekarang kayak buih di lautan, nggak digubris sama penguasa. Tapi ada satu kawan yang di Jawa Timur, no viral, no justice. Sebetulnya itu yang harus kita perluas, kawan-kawan semua, dalam menyampaikan sikap. Bagaimana perjuangan buruh ini, setiap anggota memviralkan apa yang diharapkan dan tujuan, nanti akan dikemas oleh pijat. Itu sangat bagus, sangat luar biasa bagaimana no viral no justice ini menjadi satu ikon. Dan walaupun apa yang menjadi perjuangan kita ini gagal, tapi konsep kita adalah bagaimana berjuang secara maksimal, karena ini adalah ikhtiar kita bersama. Sebagai pejuang bapak dan ibu harus memiliki sifat yang adaptif. Dalam arti kata adaptif bukan menghilangkan prinsip, bukan ikut membeu, bukan ikut membebet. Banyak orang-orang yang ikut membebet. Kita ambil contoh para pahlawan kita, para pejuang kita yang dianggap saat itu menjadi pejuang, tapi dia sifatnya membebet, insya Allah hilang dari peredaran. Dan itu sudah kita bentuk jam cashwork federasi. Harapannya katanya tiap federasi juga harus punya jam cashwork masing-masing untuk memperkuat jam cashwork nasional. Karena jam cashwork nasional nanti masalah kebijakan, masalah teknis ini adalah jam cashwork federasi, relawan-relawan dan lain sebagainya. Ya ini, jadi kebijakan nasional, orang-orang nasional itu masalah policy, masalah kebijakan sudah tidak pada tataran teknis. Kalau teknis ini federasi silakan. Nah ini kita kekurangan pelaksana teknis, relawan-relawan dan lain sebagainya. Maka ketika itu disampaikan supaya dibentuk relawan-relawan atau jam cashwork di federasi masing-masing. Dan SPMI sudah membentuk yang sekarang direkturnya adalah Bung Tommy, dan direktur jam Nakrowat saya perkenalkan, silakan Bu Masih. Direktur jam Nakrowat SPMI. Mudah-mudahan di federasi yang lain juga bisa dibentuk pelayanan kita pada masyarakat menarik simpati publik tentang partai buruh. Bisa saja pas pelantikan itu Pak Prabowo memberi instruksi menteri yang baru ya, mudah-mudahan menteri yang baru untuk merubah PP 51. Nah ini kesiapan kita dari pengupahan sudah kita lakukan diskusi. Apabila dari pemerintah presiden yang baru ini untuk berubah PP 51, dia punya hak. Nah itu celah di situ untuk bisa yang dibilang tadi berdasar kalau ada kajian-kajian kita diskusi lagi. Bisa saja Pak Prabowo mengganti menteri yang baru itu secara deadline kita rapat pleno di November itu harus keluar itu yang namanya PP 51, pakai PP 51 atau nanti pakai PP yang baru. Kita kaji apa bukti Anda menolak. Di Dewan Pengupahan saya menolak, buktinya mana? Rekom suara KSPI menolak usulan upah itu nggak ada. Atau secara federasinya masing-masing nanti bikin surat bareng-bareng menolak penetapan UMK 2025 misal. Ada bukti, buruh menolak. Bukan aksi buktinya. Ada secari kertas hitam di atas bukti. Itu yang kadang kita
Dari sisi formilnya suka kita lupa, ya, bukti formil itu yang perlu ke depan sama-sama kita kaji lagi, kita sama-sama katakan. Mungkin itu ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Termasuk ketika kita melawan undang-undang Omnibus Law ini. Makanya dulu kan kenapa kita formil yang menang, karena kita bisa menekan bupati, wali kota, gubernur, ada rekomendasi, buruh menolak, dan itu didukung oleh kepala daerah. Itu yang akhirnya juga ada dukungan, ada bukti seluruh rakyat Indonesia menolak. Ya, ini kaitan dengan tadi masalah bagaimana pasal putusan MK. Kami punya pengalaman di Gekanas waktu pasca putusan MK mengenai legal formilnya. Kami melakukan yang namanya eksaminasi dengan mengundang pakar-pakar tadi. Kita mencoba menguji pertimbangan-pertimbangan hukum MK itu tepat atau tidak. Eksaminasi itu tadi kita melakukan satu uji atau termasuk tentang pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim MK itu tepat atau tidak dan sebagainya. Nah, katakanlah apapun hasilnya kita bisa publikasikan bahwa apa yang jadi putusan majelis hakim itu ternyata bisa kita baca bla 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 semacam itu. Dan karena kita punya media publikasi di KSPI, saya kira sangat efektif. Kami aja hanya yang punya media komunikasi hanya SPF, dia punya media TV dan sebagainya. Hanya dengan itu aja kita bisa komunikasi macam itu. Saya kira kalau di KSPI ada media perjuangan, ada YouTube dan sebagainya, di komunikasi macam itu saya kira cukup efektif. Termasuk juga masalah pengumuman tadi, media ini penting juga. Sebab pada ini kalau tidak viral itu tidak mendapat tanggapan kira semacam itu. Untuk sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kelihatannya ada titik cerah bahwasanya kita bisa menang di dalam uji materi yang akan datang gitu. Jadi kenapa nggak kita kampanyekan aja besar-besaran supaya 2 hakim yang sebenarnya tidak kita duga ternyata mereka tuh pro ke buruh dan membuat statement-statement yang secara valid sudah tertulis gitu ya. Jadi juga itu mungkin untuk mengawal supaya kedua hakim yang sebenarnya tidak kita duga ternyata mereka pernyataan itu pro kepada buruh itu tidak ingkar, mungkin seperti itu. Menjelaskan, tapi memang saya melihat memang ini adalah penentuan kita dalam keputusan ini. Jadi kita benar-benar harus maksimal sepertinya. Kita memaksimalkan orang untuk aksi, sepertinya kan seperti yang kita laksanakan beberapa kali itu kan memang belum maksimal. Jadi bagaimana kita teman-teman di pabrik-pabrik itu bisa berkontribusi. Kira-kira tadi saya dengar juga dari teman-teman no viral no justice, itu saya pikir itu akan kita sebaiknya kita gunakan. Misalnya kan tadi saya mendukung pendapat Pak Evi untuk campaign sebesar-besarnya di media-media di mana-mana, 3 orang kayak di pabrik-pabrik menyatakan itu, kita videoin, kita viralkan semua. Mau sendiri ke semua buruh yang pakai baju-baju pabrik atau dari apa itu kita seperti dulu yang pernah kita laksanakan itu, mudah-mudahan ada dampaknya gitu sebelum keputusan ini. Tapi sebelum keputusan ini kita ingin semua misal anggotanya 200 minimal berapa video lah, 2-3 kita minta mereka kirim video mengenai keputusan MK itu menolak itu Omnibus Law itu menurut saya sih ya yang bisa kita lakukan. Jadi yang di pabrik pun bisa berkontribusi walaupun hanya bisa melalui media sosial atau lewat video-video yang kita tayangkan terus-menerus. Beliau akan lebih sensitif. Makanya kalau tadi misalnya ada aksi selama 15 hari misalnya menyambut 15 hari pertama pemerintahnya Prabowo, nggak mungkin nggak didengar Pak, minimal ditarik masuk ke dalam. Tapi secara teknis angka-angka tadi yang ditunjukkan bahwa nilai upah kita sekarang lebih rendah dari dulu. Di padat karya Pak, di sektornya mayoritas SPM, dulu ada upah itu jelas sekali posisinya. Misalnya kalau upah minimum itu ya untuk bekerja lajang sama masa kerja kurang dari 1 tahun. Artinya PR berikutnya menjawab, terus yang di atas 1 tahun komposisinya bagaimana? Sehingga salah satu upaya yang dilakukan Jawa Barat ada upah
di atas 1 tahun sebenarnya kan cuma penagih yang dulu itu jalan secara gratis gitu. Jadi dulu komposisi upah itu adalah gaji pokok atau gaji upah minimum ditambah tunjangan-tunjangan. Tunjangan pun dipisah, ada tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap. Tapi proses dari 2003 sampai hari ini cuman gara-gara pasal 465 dan ada 13 penyerahan pekerjaan, PKWT-nya banyak segala macam, nilai tawar kita jadi turun tuh, Pak. Sehingga sekarang kita tiap tahun hanya mengupayakan bagaimana upah minimum menjadi tinggi. Yang tertinggi di kota Bekasi itu ya 5,3. Nah, maksud saya nanti KSPI dengan kekuatan kita, teman-teman kita sebesar ini, ada yang memang harus duduk bareng mengerjakan bahasanya naskah akademisnya yang akan kita sodorkan kepada pemerintah baru. Buktikan bahwa pemerintah menunjukkan kebijakan sekarang lebih bagus dari yang dulu. Kan nanti semuanya kita bisa nostalgia. Pak Ali misalnya, Pak Ibni bisa cerita dulu upah itu saya gagal karena kalau 5 tahun itu udah pasti upah saya lebih tinggi dari yang baru masuk gitu. Tapi sekarang ini di faktanya ibarat karya Pak, sepatu yang kadang-kadang mengerjakan kayak naik gitu, yang sudah kerja 20 tahun dengan keponakannya yang baru lulus SMA sama-sama diterima, itu upah yang dibawa pulang sama. Jadi saya kira ini PR-PR yang nanti akan digaji oleh SPN tanggal 16-17 di Jogja. Nanti selebihnya ini mungkin akan menjadi rekomendasi buat pemikiran ke KSPI. Terkait dengan flyers dan spanduk bisa dibuat kali oleh teman-teman yang banyak itu, anggota-anggota kita, mungkin spanduk-spanduk yang bertuliskan pendapat 2 hakim AA itu yang disampaikan oleh Bung Said Salahuddin ya, selaku Katimsus juga di Partai Buruh. Kan di putusan uji formil yang sebelumnya ada pendapat dari 2 hakim AA tuh, Anwar Usman maupun Arif. Nah itu kan kalau memang boleh dikampanyekan, ya kita instruksikan saja ke anggota-anggota KMPL di depan pabrik-pabrik, KMPL di depan perusahaan, yaitu pendapat-pendapat dari 2 hakim itu. Saya khawatir besok segitu MK kita dimenangkan 5 atau 3 tahun, mungkin 3 tahun kemudian mereka masih berkuasa, undang-undang Omnibus Law itu dimunculkan lagi. Nah, ini khawatirnya itu terjadi dengan undang-undang pilkada. Artinya pernah dibatalkan MK, tapi dimunculkan kembali oleh para kawan-kawan kita yang membuat undang-undang itu, undang-undang sialan itu kan undang-undang sialan itu, pasal hukumnya udah gak jelas. Nah jadi saya hanya melihat kita pun menang, tidak menutup kemungkinan 3 atau 5 tahun ke depan undang-undang Omnibus Law ini muncul lagi dengan bahasa yang lain. Karena mereka yang berkuasa, mereka membuat undang-undang. Kalau tadi dibilang 2000 undang-undang pilkada dibatalkan, sekarang dimunculkan lagi. Bukan tidak mungkin Omnibus Law juga akan seperti itu. Nah, apakah itu termasuk perbuatan melawan hukum? Itu yang harus kita uji, kita harus uji. Nah, harapannya nanti dari KSP kita menguji ini sama-sama biar bisa. Kami hanya akan memberikan support terus, baik itu melalui kampanye maupun aksi-aksi yang memang bisa kita jangkau, seperti di Jakarta atau di Bogor misalkan, kalau memang ada instruksi aksi dari kawan-kawan afiliasi di Buruh Bogor, kita pasti hadir. Begitupun dengan di Jakarta. Harapan satu-satunya kita ya di putusan MK itu. Mudah-mudahan sih hakim masih berpihak pada kita. Mudah-mudahan itu. Sebab kemarin yang disampaikan waktu Natin, survei yang bisa dilaksanakan kita di Bang Sekin juga mungkin ada yang terlupakan. Kurang lebih anggota kita itu udah 10.000 kehilangan pekerjaan atau ter-PHK karena undang-undang tersebut. Ya, lebih daripada mungkin ada 100 lebih. Untuk hitungan pesangonnya itu pakai undang-undang cipta kerja. Itu survei yang sudah dilakukan. Hampir 10.000 lebih kehilangan anggota. Makanya mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus kita lawan atau kita harus bisa dicabut seperti itu. Yang selanjutnya, kami dari Satgas, terutama di KSPI, kami berharap atau memohon sebelum ada aksi besar, itu yang hilang di kita. Pertemuan atau kita ngumpul dengan Satgas yang lainnya. Saya memohon kepada ketika ada instruksi KSPI, semua pimpinan KSPI meneruskan ke anggotanya, ke PUK-nya untuk melaksanakan kegiatan aksi tersebut. Terkadang kita di lapangan melihat hanya beberapa serikat aja yang kelihatan hadir. Kita enggak, karena ini berlabel KSPI maka semua pimpinan berkewajiban. Itu aja Bung Sekjen.
saya mohon dengan sangat ketika ada instruksi KSPI semuanya menurunkan maksimum ya 10-20% lah dari anggotanya untuk hadir dalam kegiatan aksi. Kita kalau bisa di Patok Kuda juga atau nanti di DPR RI juga gitu. Dan kita harus libatkan bahwa kepentingan ini juga kita sebarkan juga untuk teman-teman selain di Federasi KSPI, karena ini kepentingan bersama, bukan kepentingan pekerja yang dinaungan aplikasi KSPI itu. Terkait omnibus law mungkin honorer, ya selalu bilang bahwa perlu lebih dulu mendapatkan omnibus law karena upah lebih rendah, jaminan sosial jaminan lainnya tidak ada. Tapi kalau berbicara aksi, saya jujur aja dulu pernah diberikan masukan oleh almarhum Al-Fatihah untuk almarhum Baris. Saat itu 15 September 2015, seminggu sebelum aksi kami diajari tata cara aksi mungkin yang sudah sedikit terlupakan oleh, mohon izin teman-teman Garda Metal dan yang lainnya. Kami diajari, kamu mau nggak aksi itu berhasil? Ya maulah saat itu. Lanjutnya lagi, kalau mau berhasil akhirnya saat itu teman kami ketangkep yang 2 minggu ditahan saat itu, bisa nggak tidur di depan istana? Alhamdulillah kami melaksanakan 3 hari berturut-turut dan memang ada yang didapatkan saat itu memang tapi belum maksimal. Mungkin itu mengingatkan saja ke KSPI yang dahulu yang lumayan gahar bisa kembali seperti dahulu yang kata Bang Oji betul, tidak maju mundur cantik gitu kan aksinya ini. Kita perlu juga aksi ke Kementerian Sosial dan juga Kementerian Kesehatan, karena Kementerian Sosial ini lagi-lagi mereka banyak menonaktifkan KIS APBN tanpa pemberitahuan ke pesertanya. Jadi kalau nanti dia mau pakai kartu di rumah sakit itu baru ketahuan bahwa kartu tersebut sudah aktif. Nah pertanyaannya, contoh kita itu di Cirebon terkait dengan PBI APBD, memang anggarannya dari Dinas Kesehatan bilang masih ada, cuman kuota untuk PBI-nya sudah nggak ada lagi. Jadi dia harus ada verifikasi yang meninggal, baru nanti diganti yang baru lagi. Nah ini banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang terjadi, makanya kami juga menyambut baik terkait dengan Jamkeswot Federasi. Cuma Jamkeswot Federasi itu kalau bisa tadi Satgas perlu dikumpulkan, lebih baik Jamkeswot ini dikumpulkan juga Pak Sekjen. Jadi kita nanti irisannya, aturan turunannya jelas. Kayak contoh, misalnya DPD yang ada sekarang melakukan audiensi, tiba-tiba dari teman-teman federasi melakukan audiensi di tempat yang sama. Nah akhirnya kan jadi bingung, akhirnya nanti kita perlu koordinasi gitu. Itu sangat penting, walaupun bicaranya remeh-temeh, jangan sampai nanti dari kita diketawain juga sama instansi gitu loh. Nah ini orang gimana sih? Ini ada misalnya direktur eksekutif yang tanda tangan, di sini ada lagi direktur eksekutifnya gitu, atau mungkin sekretaris eksekutifnya. Jadi saya pikir memang kalau ada direktur, ya udah sekretaris aja di federasinya. Nah, Lomat juga nggak apa-apa, pokoknya menjelang inilah. Kalau perlu nanti setiap federasi menyumbang 10 banner sepanjang jalan tuh yang dilalui oleh hakim konstitusi itu. Jadi memang kalau no viral, no justice, karena kalau ngomong apa ya, ngomong keos-keos ini yang ada Oji lagi yang ditangkap, bukan Oji so jagoan, Oji nggak kuat lari. Enggak, memang posisinya harus begitu sih. Tempatkan di situ. Nah, ya, jadi memang harus gitu. Saya setuju, no viral, no justice, gak ada. Keadilan sekarang tanpa viral. Jelas kok yang kalau di kawan-kawan yang kemarin itu begitu hebatnya tuh, hakim memutuskan. Ya, orang jelas-jelas salah tiba-tiba bebas hukuman. Itu kenyataannya. Hukum di Indonesia itu, tapi ketika dihajar terus dengan media-media serang macam, akan jadi pertimbangan tuh hakim ini. Nah, kita berharap untuk itu pertama audiensi, yang kedua no viral, no justice. Lomotnya dari situ kan nggak apa-apa. Pokoknya menjelang, yang terpenting menjelang putusan. Jangan setelah putusan udah bohong-bohongan kasih anggota itu. Ya. Cari cara lah, saya yakin tim media KSPI ini udah paham lah terkait tentang no viral, no justice itu. Mungkin data otentik pernah mungkin saat
saat kita melakukan penolakan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Walaupun pemerintah tetap memberlakukan, tapi ada beberapa critical point yang pada akhirnya pemerintah untuk tidak memberlakukannya melalui MK. Apa yang dilakukan saat itu? Semua PUK, semua pabrik ataupun basis-basis anggota, simbol-simbol anggota menyatakan bukti saya menolak Undang-Undang 13 tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi, masuk ke Mahkamah. Itu menjadi pertimbangan. Mungkin tadi Pak yang dimaksud ya, butuh data-data otentik itu. Lahir dari PSP, dari PUK, dari unit-unit kerja surat penolakan itu, karena dia adalah wakil daripada anggota kita semuanya. Jadi ya saya sih ingin bernostalgia seperti ini, mumpung masih banyak bapak-bapak kita yang memang mau menyampaikan. Makanya saya ingin adanya sekolah buru itu, mudah-mudahan kurikulum sejarahnya dibuka, kurikulumnya kita coba buat bareng bagaimana sekolah buruh itu supaya tertanam militansi organisasi yang memang sebagaimana mestinya. Namun jangan lupa juga ada hal yang tidak kalah penting terkait dengan PTKP. Nah, ini PTKP ini setahu saya masih di angka 5 juta. Nah, ini juga yang sempat viral juga kemarin terkait dengan pajak, THR dan lain sebagainya. Karena untuk di wilayah 3 daerah DKI, Jabar, Banten ini saya kira sudah tidak relevan dengan angka PTKP 5 juta itu. Nah, harapan juga ini menjadi satu perjuangan juga terkait menaikkan PTKP. Kalaupun toh di Jakarta mau naiknya 5%, 10%, 15%, itu akan tetap terdampak terkait dengan pajak. Nah, jadi saya kira usulan saya, salah satu poin untuk menjadi bahan pemikiran dan bahan perjuangan KSPI bagaimana menaikkan PTKP pajak. Terima kasih. Kemudian untuk itu untuk upah untuk pengawalan putusan MK, tadi teman-teman mengharapkan ada sebuah kondisi, karena ini dari pertemuan tanggal 31 Juli yang lalu, kemudian RI tanggal 5 Agustus, teman-teman semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti terrealisir ketika kita memang harus turun ke bawah melakukan pengawalan terhadap putusan MK. Beberapa hal secara teknis tadi disampaikan, dan usulan dari Satgas harus ada forum tersendiri bicara tentang Satgas dan pastikan seperti apa polanya. Kemudian ada jam Later Watch dan jam Test Watch, yang untuk jam Later minta agar para pimpinan validasi mengirimkan perwakilannya untuk duduk di jam Later Watch. Beberapa hal juga kaitan dengan perda dan sebagainya sudah tersampaikan semua. Nanti kita putuskan nih, kita cek dulu jadwal sidangnya. Karena ini Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja udah nggak ada sidang ulang kalau tidak ada batu uji yang berbeda. Kita mengajukan 7: upah, karyawan kontrak, outsourcing, pesangon, PHK, cuti dan istirahat, dan yang ke-7 tenaga kerja asing. Ya, job security, income security, dan social security. Social security-nya mungkin nanti yang JKP-nya, jaminan kehilangan pekerjaan itu. 7 poin ini sebenarnya saran dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena tadinya semua pasal di klaster ketenaga kerja kita ajukan, kata Hakim, nanti yang kamu penting kita lewatin, yang nggak penting kita putusin. Nah, Hakim menyarankan karena di uji materi bertahap aja. Mungkin sekarang adalah yang prinsip-prinsip prioritas. Nanti berikutnya baru mana pasal yang lain. Karena materi itu boleh 1 pasal, 2 pasal, atau seluruh pasal. Nah, dengan demikian kita ambil yang 7 poin utama dulu. Nah, kalau ini sudah diputuskan 7 ini kan yang penting-penting nih 7. Ternyata kemudian kita kalah, kalau nggak ada batu uji yang baru nggak bisa. Karena itu harus all out nih yang 7 ini. Ya syukur-syukur kalau nanti
di pemerintahan baru berani mengeluarkan Perpu, ya, Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto bisa mengeluarkan Perpu khusus klaster tenaga kerja, itu jauh lebih mudah bagi guru. Ya, tapi kita kan nggak tahu. Yang penting fokus di yang sekarang aja dulu. 7, ya. Yang mengajukan itu kan ada GKNAS, Pak Abdullah dan kawan-kawan, kemudian ada SBSI KLI, dan ada Partai Buruh, KSPI dan KSPSI Agen dan SPMI. Itu akan diputuskan bersamaan. Kapan kita nggak tahu.